Bapak dan Ibu di usia senja, banyak dari kita berharap hidup berjalan lebih tenang, lebih dihargai, dan lebih damai. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang tua justru merasakan hal yang menyakitkan di dalam hati. Merasa sering diremehkan, disepelekan, atau tidak dianggap. Kadang bukan dengan kata-kata kasar tetapi lewat sikap, nada bicara, atau keputusan yang dibuat tanpa melibatkan kita. Perasaan diremehkan ini sering membingungkan. Kita bertanya dalam hati, apakah saya sudah tidak sepenting dulu? Atau, apakah usia membuat saya dianggap tidak mampu? Padahal, pengalaman hidup kita panjang, pengorbanan kita nyata, dan kebijaksanaan kita tidak sedikit. Namun tetap saja, ada momen-momen kecil yang membuat hati terasa perih, saat pendapat tidak didengar, saat keputusan diambil tanpa bertanya, atau saat keberadaan kita seolah hanya formalitas. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, diremehkan di usia senja tidak selalu datang dari niat buruk orang lain. Seringkali itu muncul karena cara kita menempatkan diri, kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun, atau sikap yang tanpa sadar membuat orang lain menganggap kita tidak perlu dipertimbangkan. Ini bukan tentang menyalahkan diri, tetapi tentang menyadari pola agar kita bisa mengubahnya dengan bijak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu mendengarkan dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun kita berada, perasaan ingin dihargai adalah kebutuhan yang sama. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang berkata, "Saya tidak marah, tapi kok rasanya seperti tidak dianggap." Ia tidak dimaki, tidak dimarahi, tetapi pendapatnya jarang diminta. Setelah direnungkan, ternyata ia terlalu sering berkata, "Terserah saja," dan terlalu cepat mengalah. Sikap inilah yang perlahan membuat orang lain terbiasa mengambil alih tanpa melibatkan dirinya. Jika perasaan diremehkan dibiarkan terlalu lama, dampaknya tidak ringan. Hati menjadi lelah, harga diri menurun, dan semangat hidup perlahan pudar. Kita bisa menjadi pendiam, menarik diri, atau merasa tidak berguna, padahal sesungguhnya kita hanya kehilangan posisi yang seharusnya tetap kita miliki sebagai pribadi yang layak dihormati. Dalam video ini kita akan membahas 5 hal yang tanpa disadari membuat kita sering diremehkan orang di usia senja. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu mengembalikan wibawa, harga diri, dan ketenangan batin, agar hidup di usia senja tetap bermakna dan dihormati. Bapak dan Ibu, hal pertama yang sering membuat kita diremehkan orang di usia senja adalah terlalu sering merendahkan diri sendiri, bahkan tanpa kita sadari. Ini bukan merendah dalam arti sopan atau rendah hati, melainkan kebiasaan mengecilkan nilai diri di hadapan orang lain. Ucapan seperti, "Saya sudah tua, tidak ngerti apa-apa," atau, "Saya cuman orang tua, terserah kalian saja," terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika kata-kata seperti itu diulang, lingkungan akan menangkap pesan bahwa kita memang tidak ingin dilibatkan. Lama-kelamaan, orang lain terbiasa tidak meminta pendapat, tidak menjelaskan keputusan, dan tidak memberi ruang bagi kita untuk berbicara. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena kita sendiri yang memberi sinyal untuk dikesampingkan. Di usia senja, banyak orang tua merendahkan diri karena niat baik, tidak ingin merepotkan, tidak ingin dianggap ikut campur, atau tidak ingin menyusahkan anak-anak. Niat ini mulia, tetapi jika berlebihan, justru menggerus harga diri. Kita lupa bahwa pengalaman hidup puluhan tahun adalah aset, bukan beban. Ketika kita sendiri menganggapnya tidak penting, orang lain pun akan mengikutinya. Saya teringat seorang ibu berusia 68 tahun yang selalu berkata, "Saya tidak penting, yang penting anak-anak." Akibatnya, setiap keputusan keluarga diambil tanpa melibatkan dirinya. Bukan karena anak-anak tidak sayang, tetapi karena mereka terbiasa mendengar ibunya meniadakan dirinya sendiri. Setelah ibu tersebut mulai berbicara lebih tegas dan menyampaikan pendapat dengan tenang, sikap keluarga pun berubah. Ia kembali didengar dan dihormati. Secara psikologis, merendahkan diri secara terus-menerus melemahkan posisi kita di mata orang lain dan juga di dalam batin sendiri.
Kita mulai percaya bahwa kita memang tidak sepenting dulu. Kepercayaan inilah yang berbahaya, karena membuat kita diam ketika seharusnya bersuara, dan mengalah ketika seharusnya berdiri. Perlu Bapak dan Ibu pahami, rendah hati tidak sama dengan menghapus diri sendiri. Kita bisa tetap sopan, tetap lembut, tanpa harus mengecilkan nilai dan pengalaman hidup kita. Cukup dengan mengganti kalimat dari "saya tidak tahu apa-apa" menjadi "menurut pengalaman saya". Perubahan kecil ini memberi sinyal kuat bahwa kita masih layak dihargai. Jika kebiasaan merendahkan diri mulai dihentikan, perlahan sikap orang lain pun ikut berubah. Kita tidak perlu marah, tidak perlu menuntut. Cukup hadir dengan tenang dan yakin pada nilai diri sendiri. Dari sinilah wibawa muncul secara alami. Sebelum kita lanjut ke hal berikutnya, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu dengan hangat. Jika selama ini Bapak dan Ibu sering mengecilkan diri sendiri, tuliskan satu kata di kolom komentar, "Cukup." Semoga dari kesadaran ini, kita mulai belajar menghargai diri agar orang lain pun ikut menghormati. Bapak dan Ibu, hal kedua yang sering membuat kita diremehkan orang di usia senja adalah terlalu cepat mengalah dan terlalu sering berkata, "Tidak apa-apa," meski di dalam hati sebenarnya ada rasa tidak nyaman. Kalimat ini sering keluar karena niat baik, ingin menjaga suasana, ingin terlihat sabar, atau tidak ingin merepotkan orang lain. Namun jika diucapkan terus-menerus, ia berubah menjadi sinyal bahwa batas kita boleh dilanggar. Di usia senja, banyak orang tua memilih mengalah demi kedamaian. Mereka berpikir, "Sudahlah, saya tidak ingin ribut," atau "yang penting anak-anak senang." Sikap ini terlihat mulia, tetapi bila berlebihan, orang lain akan terbiasa mengabaikan perasaan dan kebutuhan kita. Lama-kelamaan, keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan kita, dan pendapat kita dianggap tidak penting. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang selalu berkata, "Tidak apa-apa," ketika jadwalnya diubah sepihak, atau ketika permintaannya diabaikan. Di luar ia tampak tenang, tetapi di dalam hatinya ada rasa kecewa yang menumpuk. Suatu hari ia berkata, "Saya capek mengalah tapi tidak tahu bagaimana menyampaikannya." Setelah ia belajar menyampaikan keberatan dengan tenang dan jelas, orang-orang di sekitarnya mulai lebih menghargai waktunya. Secara psikologis, mengalah tanpa batas membuat diri kita kehilangan posisi. Otak orang lain membaca pola. Jika kita selalu setuju, berarti pendapat kita tidak krusial. Ini bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena kita tidak menunjukkan bahwa batas itu ada. Mengalah sesekali itu kebijaksanaan, mengalah terus-menerus itu penghapusan diri. Perlu Bapak dan Ibu pahami, berkata tegas tidak sama dengan berkata kasar. Kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan dengan bahasa yang sopan dan tenang. Misalnya, mengganti "tidak apa-apa" dengan "saya kurang nyaman dengan itu," atau "saya butuh dipertimbangkan juga." Kalimat sederhana ini menjaga martabat tanpa menciptakan konflik. Jika kebiasaan selalu mengalah dihentikan, perubahan akan terasa. Orang lain mulai berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kita. Kita kembali dilibatkan, didengar, dan dihormati. Wibawa tidak datang dari suara keras, tetapi dari kejelasan sikap yang konsisten. Di usia senja, kedamaian sejati bukan berarti selalu mengalah. Kedamaian sejati adalah ketika kita jujur pada diri sendiri dan berani menjaga batas dengan cara yang bijak. Dari kejujuran inilah, rasa dihargai tumbuh, dan perasaan diremehkan perlahan menghilang. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang sering membuat kita diremehkan orang di usia senja adalah jarang menyampaikan pendapat dan terlalu memilih diam. Banyak orang tua berpikir bahwa diam adalah sikap paling aman, tidak menyinggung siapapun, tidak memicu konflik, dan tidak merepotkan. Namun jika diam menjadi kebiasaan, lingkungan akan menafsirkan bahwa pendapat kita memang tidak perlu didengar. Di usia senja, kebiasaan diam sering lahir dari kelelahan batin. Kita merasa sudah terlalu sering berbicara di masa lalu, terlalu sering menjelaskan, dan terlalu sering mengalah. Akhirnya kita memilih diam demi ketenangan. Sayangnya, diam yang terlalu lama justru menciptakan jarak. Orang lain mulai mengambil alih keputusan, berbicara tanpa meminta pandangan kita, dan menganggap kita tidak tertarik atau tidak paham. Saya teringat seorang ibu berusia 74 tahun yang berkata, "Saya diam karena malas berdebat."
Namun lama-kelamaan setiap keputusan keluarga diambil tanpa melibatkan dirinya. Ketika ia akhirnya berbicara, pendapatnya dianggap datang terlambat. Bukan karena pendapatnya tidak berharga, tetapi karena lingkungan sudah terbiasa tanpa suaranya. Setelah ia mulai menyampaikan pendapat sejak awal, meski singkat, posisinya perlahan kembali dihargai. Secara psikologis, suara yang jarang terdengar akan dianggap tidak penting. Ini bukan kejamnya dunia, tetapi cara otak manusia bekerja. Kita cenderung memberi bobot pada orang yang konsisten menyatakan sikap. Di usia senja, menyampaikan pendapat bukan soal menang atau kalah, melainkan soal menunjukkan bahwa kita masih hadir dan peduli. Perlu Bapak dan Ibu pahami, berbicara tidak harus panjang atau emosional. Cukup 1 atau 2 kalimat yang jelas. Misalnya, menurut saya sebaiknya begini, atau saya punya pandangan berbeda. Kalimat sederhana ini memberi sinyal bahwa kita masih ingin dilibatkan. Diam boleh, tetapi diam yang dipilih secara sadar, bukan diam karena merasa tidak layak bersuara. Jika kebiasaan terlalu diam dibiarkan, perasaan diremehkan akan semakin kuat. Kita merasa tidak terlihat, tidak didengar, dan tidak diperlukan. Padahal, pengalaman hidup kita adalah harta yang tidak dimiliki orang yang lebih muda. Ketika kita mulai menyuarakan pendapat dengan tenang dan konsisten, orang lain pun mulai menyesuaikan sikapnya. Di usia senja, wibawa bukan datang dari suara keras, tetapi dari keberanian hadir apa adanya. Hadir dengan suara yang jujur, sikap yang jelas, dan niat yang baik. Dari sinilah rasa dihargai tumbuh, dan posisi kita kembali kokoh di mata orang lain. Bapak dan Ibu, hal keempat yang sering membuat kita diremehkan orang di usia senja adalah terlalu mudah meminta maaf dan terlalu cepat merasa bersalah, bahkan ketika kita sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Kalimat seperti, maaf ya, saya merepotkan, maaf kalau saya salah, atau maaf, mungkin saya yang keliru, sering terucap secara refleks. Niatnya baik, ingin menjaga hubungan tetap harmonis. Namun jika kebiasaan ini berlebihan, ia perlahan mengikis wibawa dan harga diri. Di usia senja, banyak orang tua terbiasa meminta maaf karena takut dianggap menyusahkan, takut menyinggung, atau takut kehilangan kedekatan. Padahal, meminta maaf yang terlalu sering memberi pesan tak langsung bahwa kita selalu berada di posisi yang salah. Lama-kelamaan orang lain pun terbiasa menganggap demikian. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena pola yang kita tampilkan konsisten. Saya teringat seorang bapak berusia 69 tahun, yang selalu meminta maaf setiap kali menyampaikan pendapat. Bahkan sebelum pendapatnya ditanggapi, ia sudah berkata, "Maaf kalau saya salah." Akibatnya, pendapat tersebut sering dianggap ragu-ragu dan tidak penting. Setelah ia belajar menghilangkan kalimat pembuka itu dan berbicara lebih tegas namun sopan, orang-orang di sekitarnya mulai mendengarkan dengan lebih serius. Secara psikologis, permintaan maaf yang berlebihan membuat diri kita sendiri percaya bahwa kita memang sering salah. Kepercayaan ini berbahaya karena memicu rasa bersalah kronis. Rasa bersalah yang terus dipelihara membuat kita mudah ditekan, sulit berkata tidak, dan cenderung mengalah meski dirugikan. Inilah salah satu jalan halus menuju perasaan diremehkan. Perlu dibedakan, Bapak dan Ibu, antara meminta maaf yang tepat dan meminta maaf yang merugikan diri. Meminta maaf itu penting ketika kita benar-benar keliru atau menyakiti orang lain. Namun meminta maaf hanya karena hadir, berbicara, atau memiliki kebutuhan, itu tidak sehat. Kehadiran dan pendapat kita bukan kesalahan. Mengubah kebiasaan ini bisa dimulai dengan langkah kecil. Ganti maaf dengan kalimat yang lebih setara, seperti, terima kasih sudah mendengarkan, atau saya ingin menyampaikan pendapat. Perubahan bahasa ini mengubah posisi kita dari yang merasa bersalah menjadi yang percaya diri dan pantas didengar. Jika kebiasaan terlalu mudah minta maaf mulai dikurangi, efeknya terasa perlahan. Orang lain mulai menghargai kata-kata kita, mempertimbangkan pendapat kita, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Kita tidak menjadi sombong, kita menjadi lebih adil pada diri sendiri. Di usia senja, kerendahan hati tetap penting, tetapi harga diri harus dijaga. Kita boleh lembut tanpa harus mengecilkan diri. Dari keseimbangan inilah wibawa tumbuh, dan rasa diremehkan perlahan menghilang. Bapak dan Ibu, hal kelima yang sering membuat kita diremehkan orang di usia senja adalah tidak menjaga batas diri dengan tegas.
Banyak orang tua merasa tidak enak untuk menolak, sungkan untuk berkata tidak, dan takut dianggap egois jika menjaga jarak. Akhirnya batas pribadi menjadi kabur. Kita selalu tersedia, selalu siap membantu, selalu mengalah, meski tubuh lelah dan hati tidak nyaman. Di usia senja, batas diri justru menjadi semakin penting. Energi kita tidak sebesar dulu, waktu kita lebih berharga, dan ketenangan batin adalah kebutuhan utama. Ketika batas tidak dijaga, orang lain akan dengan mudah masuk ke ruang pribadi kita, mengatur waktu, mengambil keputusan, bahkan menentukan apa yang seharusnya kita lakukan. Lama-kelamaan, kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Saya teringat seorang ibu berusia 71 tahun yang hampir setiap hari diminta membantu urusan orang lain. Ia jarang menolak, meski tubuhnya sering kelelahan. Ketika ia mulai sakit-sakitan, barulah ia sadar bahwa selama ini ia tidak pernah memberi batas, bahkan pada hal-hal kecil. Setelah ia belajar berkata, "Saya tidak sanggup hari ini," hidupnya terasa lebih teratur, dan orang lain pun mulai menghormati waktunya. Secara psikologis, batas yang jelas memberi sinyal kuat tentang harga diri. Orang lain akan memperlakukan kita sesuai dengan batas yang kita tetapkan. Jika kita sendiri tidak menjaga batas, orang lain tidak tahu kapan harus berhenti. Ini bukan kesalahan mereka sepenuhnya, melainkan tanggung jawab kita untuk menjaga diri. Menjaga batas bukan berarti menjadi keras atau tidak peduli. Kita bisa tetap ramah, tetap baik, tetapi tegas. Misalnya dengan kalimat sederhana, "Saya butuh istirahat," "Saya tidak nyaman dengan itu," atau "Saya ingin dipertimbangkan juga." Kalimat seperti ini menjaga hubungan tetap sehat tanpa mengorbankan diri. Jika batas diri tidak ditegakkan, perasaan diremehkan akan terus berulang. Kita merasa dimanfaatkan, diabaikan, atau dianggap selalu siap kapan saja. Namun ketika batas mulai dijaga dengan konsisten, perubahan akan terasa. Orang lain mulai menyesuaikan sikap, lebih sopan dan lebih menghargai keberadaan kita. Di usia senja, batas diri adalah bentuk kebijaksanaan, bukan keegoisan. Dengan menjaga batas, kita menjaga kesehatan emosi, harga diri, dan ketenangan hidup. Dari sinilah wibawa muncul secara alami, bukan karena kita menuntut dihormati, tetapi karena kita menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 5 hal yang sering membuat kita diremehkan di usia senja, sekarang penting untuk melihat apa dampaknya jika semua ini dibiarkan terus terjadi. Banyak orang tua berpikir, "Sudahlah, tidak apa-apa," atau "Saya sudah tua, mengalah saja." Namun sikap ini, jika berlangsung lama, tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga menggerogoti kualitas hidup secara perlahan. Ketika seseorang terus-menerus diremehkan, yang pertama kali terdampak adalah harga diri. Kita mulai ragu pada nilai diri sendiri. Pendapat terasa tidak penting, kehadiran terasa hanya pelengkap, dan suara batin mulai berkata, "Mungkin memang saya tidak sepenting dulu." Pikiran seperti ini berbahaya karena membuat kita menarik diri, diam, dan kehilangan semangat untuk terlibat dalam hidup. Dalam jangka panjang, perasaan diremehkan juga berdampak pada kesehatan emosi. Hati menjadi mudah lelah, emosi lebih sensitif, dan kecemasan muncul tanpa sebab yang jelas. Banyak lansia tidak sadar bahwa rasa gelisah, sulit tidur, atau cepat tersinggung bukan semata karena usia, melainkan karena beban emosional yang lama dipendam. Diremehkan adalah bentuk tekanan yang sering tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Saya teringat seorang bapak berusia 73 tahun yang berkata, "Saya capek, tapi tidak tahu capek karena apa." Setelah berbincang panjang, ternyata ia sudah bertahun-tahun menahan diri. Tidak pernah menyampaikan pendapat, selalu mengalah, dan merasa tidak pantas bersuara. Ketika ia mulai mengubah sikap kecil saja, berani bicara dan menjaga batas, rasa capek itu perlahan berkurang. Bukan karena hidupnya berubah drastis, tetapi karena beban batin dilepaskan. Dampak lain yang sering muncul adalah hubungan yang semakin tidak seimbang. Ketika kita terbiasa diremehkan, orang lain akan terus berada di posisi atas, sementara kita semakin di bawah. Hubungan yang seharusnya setara berubah menjadi sepihak. Jika ini tidak disadari, kita akan terus berada dalam lingkaran yang sama, merasa tidak dihargai, tetapi juga tidak tahu bagaimana keluar. Namun kabar baiknya Bapak dan Ibu, semua ini bisa dihentikan.
Kesadaran adalah langkah pertama yang sangat penting. Ketika kita mulai menyadari pola yang membuat kita diremehkan, kita sudah selangkah lebih maju. Perubahan tidak harus besar atau keras. Justru perubahan kecil yang konsisten, cara bicara, sikap, dan batas memberi dampak paling nyata. Di usia senja, hidup bukan tentang membuktikan diri kepada siapapun. Hidup adalah tentang merawat diri dengan bijaksana. Kita berhak dihormati, didengar, dan diperlakukan dengan pantas. Bukan karena usia, bukan karena peran, tetapi karena kita adalah manusia dengan perjalanan hidup yang layak dihargai. Dengan memahami dampak jangka panjang ini, semoga Bapak dan Ibu semakin yakin bahwa menjaga harga diri bukanlah kesombongan, melainkan kebutuhan. Dari sinilah kita bisa melangkah ke tahap berikutnya. Bagaimana memulihkan wibawa dan ketenangan batin di usia senja? Bapak dan Ibu, setelah menyadari dampak jika kita terus diremehkan, pertanyaan penting berikutnya adalah, bagaimana memulihkan wibawa tanpa harus marah, keras, atau memaksa orang lain berubah? Jawabannya bukan pada suara yang ditinggikan, melainkan pada sikap yang konsisten dan tenang. Wibawa di usia senja tidak dibangun dengan konfrontasi, tetapi dengan kejelasan diri. Langkah pertama untuk memulihkan wibawa adalah mengubah cara kita memandang diri sendiri. Selama kita masih merasa tidak enak umur segini, atau tidak penting, sikap itu akan terpancar keluar. Orang lain merespons bukan hanya kata-kata kita, tetapi juga keyakinan yang kita bawa. Ketika kita mulai yakin bahwa pengalaman hidup kita bernilai, cara bicara dan sikap tubuh pun ikut berubah. Lebih tegak, lebih tenang, dan lebih mantap. Langkah kedua adalah berbicara singkat, jelas dan tidak berputar-putar. Banyak lansia diremehkan bukan karena isinya salah, tetapi karena cara penyampaiannya ragu-ragu. Kalimat yang terlalu panjang, penuh permintaan maaf, dan banyak penjelasan membuat pesan kehilangan bobot. Cukup sampaikan 1-2 kalimat yang jelas. Misalnya, saya punya pendapat berbeda, atau saya ingin dipertimbangkan. Kesederhanaan justru memberi kesan tegas. Saya teringat seorang ibu berusia 75 tahun yang dulu sering tidak didengar dalam rapat keluarga. Ia selalu bicara panjang dan berakhir dengan, "Tapi terserah kalian." Setelah ia belajar menyampaikan pendapat singkat tanpa mengalah di akhir, suasana berubah. Bukan karena orang lain tiba-tiba berubah baik, tetapi karena ia mengubah posisinya sendiri. Langkah ketiga adalah menjaga konsistensi antara kata dan sikap. Jika kita berkata tidak setuju, tetapi tetap mengikuti dengan wajah ragu, pesan menjadi lemah. Jika kita berkata butuh dihormati, tetapi terus membiarkan batas dilanggar, wibawa tidak akan tumbuh. Konsistensi kecil, berulang dari waktu ke waktu, adalah kunci agar orang lain menyesuaikan sikapnya. Langkah keempat adalah berhenti menjelaskan diri secara berlebihan. Di usia senja, kita tidak lagi wajib membenarkan setiap pilihan hidup kita. Terlalu banyak penjelasan sering dibaca sebagai keraguan. Ketika kita tenang dengan pilihan sendiri, penjelasan panjang tidak lagi diperlukan. Diam yang yakin lebih kuat daripada kata-kata yang ragu. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa dihormati bukan tujuan melainkan akibat. Ketika kita menghormati diri sendiri, melalui cara bicara, batas yang dijaga, dan sikap yang konsisten, orang lain akan menyesuaikan. Tidak semua orang akan berubah, dan itu tidak masalah. Yang penting, kita tidak lagi kehilangan harga diri demi diterima. Memulihkan wibawa di usia senja adalah proses lembut namun bermakna. Tidak perlu terburu-buru. Setiap perubahan kecil yang dilakukan dengan sadar akan membawa dampak besar pada ketenangan batin. Dari sinilah hidup terasa lebih ringan, dan rasa diremehkan perlahan menghilang. Bapak dan Ibu, pada titik ini kita bisa melihat dengan lebih jernih bahwa sering diremehkan di usia senja bukan semata karena usia, melainkan karena pola sikap yang terbentuk bertahun-tahun. Ketika kita berhenti merendahkan diri sendiri, baik lewat kata-kata, sikap mengalah berlebihan, atau rasa bersalah yang tidak perlu, hidup perlahan berubah arah. Bukan karena orang lain tiba-tiba menjadi lebih baik, tetapi karena kita berhenti memperkecil diri sendiri. Banyak lansia baru menyadari bahwa selama ini mereka hidup dengan kebiasaan menahan pendapat, menahan perasaan, dan menahan keinginan demi menjaga suasana. Awalnya terasa aman, tetapi lama-kelamaan melelahkan.
Ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, mengakui bahwa kita juga ingin didengar dan dihargai, hati terasa lebih lega. Kelegaan inilah yang menjadi pintu awal ketenangan. Secara batin, berhenti merendahkan diri membuat kita lebih berdamai dengan usia. Kita tidak lagi melihat usia sebagai kelemahan, melainkan sebagai fase kebijaksanaan. Kita berhenti membandingkan diri dengan masa lalu atau dengan orang lain. Kita mulai menghargai apa yang masih bisa kita berikan, pandangan yang tenang, pengalaman yang matang, dan kehadiran yang menyejukkan. Dari penerimaan inilah rasa percaya diri tumbuh dengan cara yang dewasa. Saya teringat seorang bapak berusia 76 tahun yang berkata, "Sekarang saya tidak lagi mengecilkan diri. Saya berbicara seperlunya, tapi dengan yakin. Ia tidak menjadi keras atau dominan, tetapi lebih tenang. Anehnya, justru ketenangan itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya lebih mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa wibawa sejati lahir dari kedamaian batin, bukan dari paksaan." Refleksi penting lainnya adalah memahami bahwa tidak semua orang harus menghormati kita agar hidup terasa damai. Ketika kita berhenti mengejar pengakuan dan mulai menghormati diri sendiri, kebutuhan akan validasi luar berkurang. Kita tidak lagi terlalu terganggu oleh sikap orang lain. Yang berubah bukan dunia di luar, tetapi cara kita berdiri di dalamnya. Di usia senja, hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa konflik, melainkan hidup dengan batas yang jelas dan sikap yang jujur. Kita bisa tetap lembut tanpa harus mengalah terus-menerus. Kita bisa tetap baik tanpa harus mengecilkan diri. Dari keseimbangan inilah rasa dihormati muncul dengan sendirinya. Semoga refleksi ini membantu Bapak dan Ibu melihat diri sendiri dengan lebih adil dan penuh kasih. Kita tidak perlu menjadi siapapun selain diri sendiri. Ketika kita berhenti merendahkan diri, hidup terasa lebih ringan, dan hari-hari di usia senja dijalani dengan ketenangan yang lebih dalam. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan yang telah kita lalui bersama, satu benang merah menjadi sangat jelas. Sering diremehkan di usia senja bukan takdir, melainkan akibat dari pola sikap yang bisa kita sadari dan perbaiki. Kita telah membahas 5 hal utama yang tanpa sadar membuat orang lain meremehkan kita. Terlalu merendahkan diri, terlalu cepat mengalah, terlalu sering diam, terlalu mudah meminta maaf, dan tidak menjaga batas diri dengan tegas. Kelima hal ini sering muncul bukan karena kelemahan, melainkan karena niat baik yang berlebihan. Kita ingin menjaga kedamaian, tidak ingin merepotkan, dan ingin tetap terlihat rendah hati. Namun ketika niat baik itu tidak diimbangi dengan penghargaan pada diri sendiri, wibawa perlahan memudar. Orang lain kemudian menyesuaikan sikap, bukan karena tidak sayang, tetapi karena kita sendiri terbiasa menempatkan diri di posisi yang terlalu rendah. Kita juga telah melihat dampak jangka panjang jika pola ini dibiarkan. Harga diri menurun, emosi mudah lelah, pikiran tidak tenang, dan hubungan menjadi tidak seimbang. Namun kabar baiknya, perubahan selalu mungkin dilakukan di usia berapapun. Dengan langkah-langkah sederhana dan konsisten, kita bisa memulihkan wibawa tanpa harus marah, tanpa konflik, dan tanpa kehilangan kelembutan. Ingatlah Bapak dan Ibu, dihormati bukan soal ditakuti atau ditinggikan, tetapi soal kejelasan sikap dan ketenangan batin. Ketika kita berhenti merendahkan diri sendiri, berbicara seperlunya dengan yakin, menjaga batas dengan bijak, dan menghargai pengalaman hidup kita, orang lain akan menyesuaikan. Tidak semua orang akan berubah, dan itu tidak masalah. Yang terpenting, kita tidak lagi kehilangan diri demi diterima. Usia senja adalah fase untuk hidup lebih jujur dan lebih ringan. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kita hanya perlu berdiri tegak sebagai diri sendiri, tenang, sadar, dan bermartabat. Dari sikap inilah rasa dihargai tumbuh, dan hidup menjadi lebih damai. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat lembut bahwa harga diri tidak pernah pensiun. Ia tetap hidup selama kita menjaganya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai akhir. Semoga hari-hari di usia senja dijalani dengan ketenangan, rasa cukup, dan penghormatan yang layak. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di Kesehatan Lansia TV ini bermanfaat dan menguatkan, mari kita terus berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan obrolan hangat, nasihat bijak, dan panduan hidup yang membantu menjaga kesehatan batin dan kualitas hidup di usia senja.
tanpa paksaan, tanpa mengemis, dan penuh penghormatan. Terima kasih, semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan dihargai.